Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmanisa. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana ASN menerapkan nilai berakhlak, khususnya kolaboratif dalam menyikapi aduan masyarakat. Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian adalah aduan terkait proses perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Untuk itu, kita sudah bersama 3 narasumber, perwakilan dari Inspektorat Daerah diwakili oleh Bapak Denis Imam Syekh Muhammad ST, DPM PTSP diwakili oleh Bapak Rishad Kamarullah Eskom, dan Dinas PUPR oleh Ibu Cintalia Rindu Astuti SAK. Mari kita dengarkan pengalaman mereka. Kita mulai dari Inspektorat Daerah. Pernahkah ada aduan masyarakat terkait perizinan PBG yang ditangani instansi Anda, Bapak? Ya, pernah. Beberapa waktu lalu, kami menerima laporan masyarakat yang mengeluhkan lamanya proses perizinan PBG. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menenangkan masyarakat tersebut. Kami sampaikan bahwa aduan mereka tidak dibiarkan dan ada tindak lanjut yang sedang diproses. Hal ini penting agar masyarakat merasa tenang, dihargai, dan percaya bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan. Setelah itu, barulah kami melakukan langkah koordinasi. Kami menghubungi PTSP sebagai pintu layanan dan juga PUPR sebagai pihak teknis untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Kami belajar bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus duduk bersama. Dengan kolaborasi, akhirnya masyarakat mendapat kepastian waktu penyelesaian. Dari pengalaman ini, kami menyadari bahwa nilai kolaboratif bukan sekedar jargon, tetapi kebutuhan nyata. Terima kasih. Sekarang kita ke DPM PTSP. Bagaimana pengalaman yang dirasakan, Bapak? Baik, terima kasih Bu Rahmanisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana pengalaman yang dirasakan terkait dengan DPM PTSP. Nah, sebagai gerbang pelayanan, aduan dan permohonan masyarakat biasanya akan masuk pertama kali langsung ke DPM PTSP. Dalam praktiknya sendiri, banyak warga yang bingung dengan dokumen teknis maupun prosedur pelayanan yang ada. Nah, untuk itu kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan instansi seperti Dinas PUPR untuk menjelaskan detail teknis, serta Inspektorat untuk memastikan akuntabilitas proses. Di sini, saya juga merasa nilai kompeten dan adaptif juga penting, karena sebagai ASN kita harus menguasai teknologi digital, sekaligus siap menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan. Nah, nilai kolaboratif sendiri juga sangat terasa karena inovasi ini tidak mungkin berhasil tanpa adanya kerjasama lintas instansi dan dukungan seluruh tim. Dengan pendekatan ini, pelayanan di DPM PTSP menjadi lebih cepat, jelas, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat maupun investor. Baik, lalu bagaimana pengalaman dari sisi teknis Dinas PUPR, Ibu? Oke, terima kasih kepada host Mbak Rahmanisa. Kalau dari Dinas PUPR itu sendiri memang sering dianggap sebagai pihak yang memperlambat ya, karena verifikasi teknis memang membutuhkan waktu. Tapi sebenarnya memang tujuan kami ya untuk memastikan bangunan berdiri dengan aman dan sesuai dengan aturan. Pernah ada kasus di mana dokumen masyarakat tidak sesuai standar. Awalnya mereka marah, kesal gitu, tapi setelah kami bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP untuk memberi penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat, serta Inspektorat untuk memastikan proses berjalan dengan transparan, warga akhirnya memahami dan merasa terbantu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat kolaborasi memang membuat pekerjaan teknis yang terlihat rumit bisa diterima masyarakat dengan lebih mudah. Luar biasa. Dari cerita ketiga instansi, kita bisa lihat benang merahnya. Setiap aduan masyarakat hanya bisa diselesaikan dengan baik jika ada kerjasama lintas instansi. Inspektorat memastikan masyarakat merasa diperhatikan dan proses berjalan sesuai aturan. DPM PTSP melayani dengan keterbukaan dan Dinas PUPR memberikan penjelasan teknis dengan sederhana. Kolaborasi itulah yang akhirnya membuat masyarakat puas dan percaya pada pemerintah. Inilah implementasi nyata nilai berakhlak, khususnya nilai kolaboratif dalam pelayanan publik. Terima kasih kepada para narasumber, semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.